Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nurjana dengan NIM 666 Nah, di sini saya ingin mempresentasikan analisis matriks e-governance will and ROS pada aplikasi Ipusnas. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari governance digital yang diampu oleh Ibu Ayuning Budiati. Jadi, langsung aja. Di sini itu ada definisi e-governance menurut Will and Ross. Jadi menurut Will and Ross, e-governance is defined as specifying the decisions, rights, and accountability model to encourage desirable behavior in its use. Jadi pernyataan tersebut mengartikan bahwa e-governance atau tata kelola teknologi informasi merupakan suatu mekanisme atau kerangka kerja yang dirancang untuk menetapkan siapa yang memiliki hak dalam mengambil keputusan terkait penggunaan teknologi informasi serta siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Nah, tujuan utama dari penetapan hak atau tanggung jawab ini adalah untuk mendorong perilaku yang sesuai dan diharapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi sehingga seluruh aktivitas penggunaan IT dapat berjalan secara selaras dengan visi misi tujuan strategis organisasi. Dengan demikian, IT governance tidak hanya mencakup aspek teknis dari penggunaan teknologi, melainkan juga menekankan pentingnya struktur organisasi, akuntabilitas, serta pengendalian yang jelas agar teknologi informasi benar-benar memberikan manfaat, meningkatkan efisiensi, serta sesuai dengan regulasi dan kebijakan organisasi yang berlaku. Selanjutnya itu ada komponen kerja e-governance. Di sini ada what. Jadi komponen ini menjawab apa saja yang harus diputuskan dalam mengambil TI. Nah, menurut Will and Ross terdapat 5 domain utama. Yang pertama itu ada IT principle, yang kedua itu ada IT infrastruktur, yang ketiga itu ada IT arsitektur, yang keempat itu ada business application needs. Nah, yang kelima itu ada IT investment and prioritization. Nah, yang kedua itu ada WU. Jadi komponen ini menjawab siapa yang membuat keputusan. Nah, arsitektur tata kelola TI menjawab berbagai aktor yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan model organisasi. Di sini ada 6. Yang pertama itu business monarchy, yaitu biasanya CEO atau manajemen senior. Yang kedua itu ada IT monarchy, yang ketiga itu ada feudal, yang keempat itu ada federal, yang kelima itu ada IT duopol, yang keenam itu ada anarki. Nah, selanjutnya itu ada WU. Nah, komponen ini menjawab bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Bagian ini mencakup mekanisme pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan. Meliputi yang pertama itu ada struktur formal, yang kedua itu ada proses pengambilan keputusan, yang ketiga itu ada pendekatan komunikasi. Nah, di sini ada aplikasi Ipusnas. Jadi, Ipusnas adalah aplikasi perpustakaan digital dari Perpustakaan Nasional RI yang dapat diakses melalui smartphone dan juga komputer. Nah, aplikasi ini gratis dan mudah diunduh lewat Play Store. Setelah mendaftarkan dengan email atau Facebook, pengguna langsung menjadi anggota selama 1 tahun dengan perpanjangan otomatis. Nah, penggunaan ini dapat meminjam hingga 5 buku selama 3 hari. Nah, baik secara online maupun offline. Jika buku tidak tersedia, maka bisa masuk daftar antrian. Nah, Ipusnas ini juga memungkinkan interaksi antara pengguna dan berbagai rekomendasi buku dengan desain yang elegan dan akses tanpa batas waktu maupun jarak. Ipusnas menjadi inovasi perpustakaan modern yang terbuka untuk semua kalangan serta mendukung inovasi penulis. Ada tabel governance arrangement matrix Ipusnas application. Nah, jadi pembahasannya pada tabel di slide itu terdapat 5 keputusan penting, yakni yang pertama, IT Principle merupakan suatu pernyataan top level manajemen tentang bagaimana TI digunakan dalam bisnis organisasi. Yang selanjutnya itu ada IT Arsitektur, mendefinisikan integrasi dan standarisasi dalam sistem. Yang selanjutnya itu ada IT infrastruktur, menentukan layanan yang digunakan bersama seperti shared service mungkin. Yang selanjutnya itu ada business application needs, menentukan pemenuhan kebutuhan di aplikasi bisnis dengan membangun aplikasi bisnis yang perlu diadakan atau dikembangkan oleh IT. Nah, selanjutnya itu ada IT investment and prioritization, sering kali ditulis dengan IT investment saja. Ini adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan inisiatif sama yang perlu diprioritaskan dan berapa banyak yang perlu dikeluarkan. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan analisis 5W1H dari artikel Ibu Ayuning Budiati yang berjudul E-Government and E-Governance, Can It Improve Indonesian Public Service Delivery? Nah, yang pertama itu what. Penelitian ini membahas tentang implementasi e-governance dan e-governance di Indonesia serta bagaimana keduanya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokus utamanya adalah pada bagaimana TIK dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua itu why. Latar belakang dari kajian ini adalah pelayanan publik di Indonesia yang lambat, tidak efisien, serta praktik suap serta sulit diakses oleh masyarakat luas, terutama karena kondisi geografis, birokrasi yang berbelit, dan keterbatasan infrastruktur.
Oleh karena itu, e-governance diyakini sebagai solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mendorong reformasi birokrasi. Lalu yang selanjutnya itu ada pihak yang dibahas dalam jurnal ini adalah yang pertama pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Yang kedua itu ada masyarakat umum sebagai pengguna layanan publik. Yang ketiga itu ada lembaga dan instansi yang menjalankan e-governance seperti Kominfo, PT Telkom, pemerintah daerah, contohnya Kutai Timur dan Tarakan. Nah, yang terakhir itu ada pihak swasta dan internasional yang mendukung pengembangan TIK, misalnya kerjasama dengan Korea dan Singapura. Yang keempat itu ada WER. Studi ini berfokus pada implementasi e-government Indonesia dengan studi kasus pada beberapa daerah seperti Kutai Timur, Kalimantan, dan Takalar di Sulawesi Selatan yang telah lebih dulu menerapkan sistem pelayanan elektronik. Selain itu, analisis juga menyentuh pelaksanaan e-governance di departemen-departemen pemerintah pusat seperti Depkel, Depdiknas, dan Kemenkes. Lalu yang kelima itu ada WEN. Penerapan e-governance secara formal dimulai sejak adanya Impres nomor 6 tahun 2001 dan diperkuat oleh Impres nomor 3 tahun 2003. Penelitian ini ditulis dalam konteks evaluasi pelaksanaan hingga sekitar tahun 2004 ketika pemerintah menetapkan target nasional instansi untuk menerapkan e-governance paling lambat tahun 2005. Nah, yang terakhir itu ada implementasi dilakukan melalui yang pertama, penggunaan website resmi pemerintah Go.id untuk menyediakan informasi publik. Yang kedua itu ada pengembangan sistem SIMPET atau sistem informasi manajemen satu atap untuk layanan terpadu berbasis elektronik. Yang ketiga itu ada penerapan layanan e-procurement, e-payment, transaksi online seperti penggunaan pengurusan KTP, akta kelahiran, izin usaha, dan lain-lain. Yang keempat itu ada kerjasama lintas sektor dan dengan negara lain yang mengembangkan infrastruktur dan teknologi. Nah, yang itu ada namun implementasi masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi IT, kurangnya koordinasi antar instansi, dan keterbatasan infrastruktur terutama di daerah yang kecil. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.